Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bab 1, yaitu tentang pembaharuan di dunia Islam. Kelompok kami terdiri dari Nurul Aulia Anissa dengan NIM L100190089, kemudian ada Sherlina Anggretia L100190267, Ismail Alfarisi L100190272, kemudian Rani Puspitasari L100190289, dan yang terakhir Dita Media Putri L100190297. Pengertian tajdid secara kebahasaan atau lugawi berarti pembaharuan, yakni proses memperbarui sesuatu yang dipandang usang atau rusak. Lalu secara istilahi, tajdid memiliki dua arti, yakni yang pertama pemurnian dan yang kedua peningkatan, pengembangan, modernisasi, dan yang semakna dengannya. Nah, secara umum, tajdid berarti pembaruan, yakni memperbarui kehidupan keagamaan kaum muslimin baik dalam wilayah ibadah, akidah, maupun dalam wilayah muamalah duniawiyah. Tajdid bertujuan untuk memfungsikan Islam sebagai hudan, furqan, dan rahmatan lil alamin, termasuk mendasari dan membimbing perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Tajdid bagi Muhammadiyah harus senantiasa berpijak dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan selanjutnya juga bermuara pada implementasi atas nilai-nilai ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Dimensi tajdid dalam Muhammadiyah meliputi pemurnian akidah dan ibadah serta pembentukan akhlak mulia atau akhlak al-karimah. Lalu pembangunan sikap hidup dinamis, kreatif, progresif, dan berwawasan masa depan. Dan yang terakhir, pengembangan kepemimpinan organisasi dan etos kerja. Dalam konteks tugas khusus Majelis Tarjih dan Tajdid yang membidangi pendalaman, pemahaman, dan pengamalan ajaran Islam serta pengembangan pemikiran Islam, konsep tajdid di atas menjadi pijakan dalam mengawal perkembangan pemikiran keislaman baik bagi internal Muhammadiyah maupun dalam respon pengembangan pemikiran Islam secara umum. Makna tajdid dalam sejarah Islam. Tajdid mempunyai makna memperkuat dimensi spiritual iman dan praktik seperti terlihat dalam karya Al-Ghazali Ihya Ulum ad-Din dan karya Ibnu Taimiyah Ar-Ra'ala Al-Hululiyah wa Al-Ittihadiyah. Pada masa modern, tajdid adalah upaya para salafi dan modernis Islam untuk memperkenalkan pengaruh Islam dalam kehidupan muslim. Pertama, ada kecenderungan gerakan salafi. Gerakan ini mengutamakan upaya pemurnian akidah Islam dari tahayul dan khurafat, berorientasi pada masalah akidah ubudiyah. Yang kedua, ada kecenderungan gerakan reformis atau modernis. Gerakan ini berkaitan dengan berusaha merespon tantangan sebagai akibat kontak dengan Barat. Umat Islam sadar akan keterbelakangan dan stagnasi budaya untuk dunia Islam. Selanjutnya ada tokoh pembaharuan pada periode klasik sampai modern. Yang pertama ada Ibnu Taimiyah dari tahun 1263 sampai 1328. Beberapa upaya pembaharuan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sebagian besar aktivitasnya diarahkan untuk memurnikan paham tauhid. Ia menentang segala bentuk bid'ah, takhayid, dan khurafat. Menurutnya, akidah tauhid yang benar adalah akidah salaf, akidah yang bersumber dari teks Al-Quran dan hadis, bukan diambil dari dalil-dalil rasional dan filosofis. Yang kedua adalah ia mengatakan umat Islam agar bergairah kembali menggali ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis serta mendorong mereka melakukan ijtihad dalam menafsirkan ajaran-ajaran agama. Menurutnya, metode penafsiran Al-Quran yang terbaik adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Jika tidak didapati dalam Al-Quran, baru dicari dalam hadis. Jika penjelasan ayat tidak dijumpai dalam hadis, dicari dari perkataan sahabat. Kalau juga tidak didapati, maka dicari dalam perkataan tabi'in. Yang ketiga adalah karena untuk kembali pada Al-Quran dan hadis diperlukan ijtihad, maka ia menentang taklid. Taklid sendiri adalah sikap yang membuat umat Islam mundur, sebab taklid berarti menutup pintu ijtihad, membuat otak menjadi beku. Yang keempat, di dalam berijtihad tidak terikat pada mazhab ataupun imam.
Menurut Ibnu Taimiyah, pendapat siapa saja yang lebih tepat dan kuat argumennya itulah yang diambil. Dan yang terakhir, kelima, dalam bidang hukum Islam, Ibnu Taimiyah menawarkan suatu metode baru. Ia tidak mendasarkan keputusan hukum berdasarkan pada i'lad, tetapi berdasarkan hikmah. Yang kedua ada Muhammad Ibnu Abdul Wahhab dari tahun 1730 sampai 1791. Inti gerakan pembaharuannya adalah yang pertama, pembaharuan Islam yang paling utama disandarkan pada persoalan tauhid. Dalam hal ini, Muhammad Ibnu Abdul Wahhab dan para pengikutnya membedakan tauhid menjadi 3 macam. Yang pertama tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma wal asifat. Yang kedua, Wahhab sangat tidak setuju dengan para pendukung tawasul. Menurutnya, ibadah adalah cara manusia berhubungan dengan Tuhan. Usaha mencari perlindungan kepada batu, pohon, dan sejenisnya merupakan perbuatan syirik. Demikian juga bertawasul kepada orang yang sudah mati atau kuburan orang suci sangat dilarang dalam Islam. Dan Allah tidak akan memberikan ampunan bagi mereka yang melakukan perbuatan demikian. Ini bukan berarti ziarah kubur tidak diperkenankan, namun perbuatan-perbuatan bid'ah, takhayul, dan khufarat yang mengiringi ziarah semestinya dihindarkan agar iman tetap suci dan terpelihara. Yang ketiga adalah sumber-sumber syariah Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, serupa dengan Ibnu Taimiyah, Wahhab menyatakan pentingnya negara dalam memperlakukan secara paksa syariah dalam masyarakat yang otoritas tertinggi ada di tangan khalifah atau imam yang harus bertindak atas dasar saran ulama dan komunitasnya. Kemudian adalah tokoh Jamaluddin Al-Afghani. Ia merasa bahwa umat Islam ini mengalami keterbelakangan dan kemunduran. Untuk mengatasi itu, ia memberikan beberapa kontribusi. Yang pertama adalah Jamaluddin mengemukakan pentingnya kepercayaan pada akal dan hukum alam. Ia mengajarkan hal yang dibela oleh para filosof, mendakwakan agama dan rasionalisme kepada massa, serta hukum alam pada para elit muslim. Ia juga berusaha untuk mengelaborasi interpretasi Islam, modernisasi, dan juga pragmatis. Yang kedua, ia juga berhasil mendukung kebangkitan nasionalisme di Mesir dan juga India, di mana pan-Islamisme dalam pengertian kesatuan kesatuan politik atau lebih umum kesatuan negara-negara gerakan muslim tersebut semakin menguat dan mampu mempertahankan Islam. Kemudian yang ketiga adalah Jamaluddin menyatakan ide tentang persamaan antara pria dan wanita dalam beberapa hal, karena merasa bahwa pria dan wanita ini satu derajat dan juga satu kesetaraan. Selanjutnya adalah Muhammad Abduh. Ada tiga peranata yang menjadi sasaran pembaharuannya, yaitu pendidikan, hukum, dan wakaf. Yang pertama adalah pembaharuan di bidang pendidikan. Ia memusatkan berada di pendidikan Al-Azhar seperti metode, kurikulum, administrasi, dan kesejahteraan para guru. Bahkan juga mencakup sarana fisik seperti asrama mahasiswa, perpustakaan, dan peningkatan pelayanan kesehatan bagi mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah pembaruan di bidang hukum dengan memperbaiki kesalahan pada masyarakat bahwa sebagai multi yang ditunjuk negara itu memiliki tugas bahwa tugas mereka ini hanya sebagai penasihat hukum aja dan bagi penasihat hukum bagi kepentingan negara. Jadi menurutnya multi ini bukan hanya berkhidmat untuk negara tetapi juga untuk masyarakat luas. Kemudian yang ketiga adalah ia membentuk majelis administrasi wakaf dan duduk sebagai anggota. Abduh berhasil memasukkan perbaikan masjid sebagai salah satu sasaran rutin penggunaan dana wakaf. Lalu ia mulai memperbaiki perangkat masjid, pegawai masjid sampai kepada para imam dan juga khotib. Yang kelima ada Muhammad Rashid Ridho. Ide-ide pembaharuan penting yang dibawa Rashid Ridho adalah dalam bidang agama, bidang pendidikan, dan bidang politik. Dalam bidang agama, ia berpendapat bahwa umat Islam lemah karena mereka tidak lagi mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang murni, seperti yang dipraktekkan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya, melainkan ajaran-ajaran yang sudah banyak bercampur dengan bid'ah dan kufarot. Kemudian dalam bidang pendidikan, Rashid Ridho mengikuti gurunya Muhammad Abduh. Ridho sangat menaruh perhatian terhadap pendidikan. Umat Islam hanya dapat maju apabila menguasai bidang pendidikan. Oleh karena itu, ia selalu menghimbau dan mendorong umat Islam untuk menggunakan kekayaannya bagi pembangunan lembaga-lembaga pendidikan. Ide-ide yang penting di bidang politik adalah tentang ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam.
Ia melihat salah satu penyebab kemunduran umat Islam ialah perpecahan yang terjadi di kalangan mereka. Untuk itu, ia menyeru umat Islam agar bersatu kembali di bawah satu keyakinan, satu sistem moral, satu sistem pendidikan, dan tunduk kepada satu sistem hukum dalam satu kekuasaan yang berbentuk negara. Akan tetapi, negara yang diinginkan Rashid Ridho bukan seperti di Barat, melainkan negara dalam bentuk khilafah atau kekhalifahan seperti pada masa Al-Khulafa Ar-Rasyidin, 4 khalifah besar. Khalifah haruslah seorang mujtahid, ahli ijtihad, dan dalam menjalankan roda pemerintahannya, ia dibantu oleh para ulama. Hanya dengan sistem khilafah, ukhuwah Islamiyah dapat diwujudkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Yang pertama, Jamiatul Al-Khair, 15 Juli 1905. Pendirinya bernama Said Muhammad Al-Fatih Ibnu Abdurrahman Al-Masyhur, Said Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu Syihab, Sayyid Ibnu Ahmad Ibnu Syihab, dan Sayyid Sehan Ibnu Syihab. Pendirian dan pembinaan sekolah pada tingkat dasar dan pengiriman anak-anak muda ke Turki untuk melanjutkan studi. Yang kedua, Al-Irsyad. Ahmad Sarkati keluar dari Jamiatul Khair dan merintis berdirinya organisasi Al-Irsyad. Al-Irsyad berjasa dalam mendirikan banyak lembaga sekolah dari tingkat dasar hingga sekolah guru. Organisasi ini mempergunakan tabligh dan pertemuan-pertemuan sebagai cara untuk menyebarkan pemahamannya. Ia juga menerbitkan buku-buku dan pamflet-pamflet. Yang ketiga, Syarikat Dagang Islam atau sering disebut Syarikat Islam. Solo, 11 November 1912. Organisasi ini didirikan oleh Kiai Haji Samanhudi, Muhammad Asmodi Medjo, Muhammad Kertotaruno, Muhammad Sumowardojo, dan Muhammad Haji Abdul Rojak. Bergerak di bidang politik. SI berkeyakinan bahwa agama Islam itu membuka pemikiran tentang persamaan derajat manusia sambil menjunjung tinggi negara. Bentuk penindasan oleh kapitalis dan kolonialisme harus dienyahkan. Persatuan Islam, Bandung, 17 September 1923 oleh Kiai Haji Zamzam, bertujuan mengembalikan kaum muslimin kepada pimpinan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi, dengan jalan mendirikan madrasah-madrasah, pesantren, dan tabligh. Melalui ceramah-ceramah, menerbitkan majalah, brosur, dan buku. Majalah yang menonjol terbitan Persis adalah Pembela Islam dan majalah Al-Muslimun yang banyak membahas masalah hukum agama. Muhammadiyah, 8 Zulhijjah 1330 atau 18 November 1912, didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi yang telah mengembuskan jiwa pembaharuan pemikiran di Indonesia, memberantas TBC, mengusahakan umat Islam kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan bergerak di berbagai bidang kehidupan umat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.